Halo sahabat Citizen. Timor Leste yang dulu dikenal sebagai Timor Timur telah memisahkan diri dari negara Indonesia pada tahun 2002 silam. Kemerdekaannya pun diakui oleh dunia. Lantas, bagaimana kondisi Timor Leste setelah menjadi negara sendiri? Jawaban untuk pertanyaan ini sempat dijawab oleh Presiden Timor Leste, José Manuel Ramos Horta di berbagai media. Menurutnya, setelah Timor Leste lepas dari Indonesia, negara tersebut telah menjadi negara yang damai dan aman, serta memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Namun, Timor Leste masih memiliki beberapa masalah serius seperti kemiskinan dan kekurangan gizi. Dikatakan juga negara ini masih belum dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Bahkan Presiden pertama Timor Leste selaku mantan pemimpin gerilya Xanana Gusmão mengatakan, setelah 20 tahun merdeka, negaranya masih menempuh perjalanan panjang untuk mencapai kesejahteraan. Timor Leste menduduki posisi kedua negara termiskin di Asia Tenggara berdasarkan data worldatlas.com. Pendapatan per kapita Timor Leste hanya sebesar 1.560 US dollar atau setara dengan 22,36 juta rupiah. Mayoritas masyarakat Timor Leste hingga kini masih hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam belenggu kemelaratan yang luar biasa. Timor Leste merupakan sebuah negara kecil dengan wilayah sebagian pulau timur di bagian timur dan satu wilayah enklav di Oekusi. Meski wilayahnya digambarkan sebagai daerah tandus, namun negara itu sangat kaya akan potensi alam. Negara itu bahkan memiliki potensi minyak bumi yang sangat besar. Namun, kabar terbaru menyebutkan persediaan minyak bumi kini terancam habis karena telah dikuras habis. Disebutkan pula bahwa sebagian tabungan dari kekayaan itu kini telah dikuras habis oleh pemerintah. Nah, kali ini kita akan melihat fakta negara Timor Leste yang sering ingin diketahui oleh orang Indonesia. Yang pertama, Timor Leste memiliki 4 bahasa untuk berkomunikasi. Tetun, bahasa resmi atau nasional yang digunakan oleh umumnya masyarakat Timor Leste untuk berkomunikasi antar sesama. Portugis adalah bahasa kedua yang digunakan oleh masyarakat Timor Leste, mengingat dahulu negara ini pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Letaknya berdekatan dengan Indonesia dan pernah menjadi bagian dari Indonesia. Masyarakat Timor Leste paham pula mengenai bahasa Indonesia. Dan terakhir adalah bahasa Inggris, bahasa internasional yang umum dipelajari setiap orang. Yang kedua, tidak mudah melakukan transaksi menggunakan kartu ATM atau semacamnya. Timor Leste menggunakan dolar Amerika untuk bertransaksi. Di sini tidak mudah menemukan ATM center atau menggunakan kartu debit atau kredit ketika bertransaksi. Maka dari itu, sebelum menjelajahi setiap sudut Timor Leste, alangkah baiknya menyiapkan uang tunai yang banyak. Yang ketiga, negara paling miskin di Asia. Sumber penghasilan utama Timor Leste dalam mensejahterakan rakyatnya adalah tambang minyak yang ada di negaranya. Meskipun memiliki ladang dan tambang minyak, Timor Leste ternyata tetap mendapat julukan sebagai salah satu negara termiskin di dunia dan juga negara paling miskin di Asia. Bahkan belum lama ini, Timor Leste mendapatkan gelar dan julukan baru yang disebut-sebut sebagai negara paling berbahaya di dunia, dikarenakan Timor Leste sendiri merupakan negara yang semakin mendekati kebangkrutan dan terjatuh dalam kemiskinan. Hal tersebut diakibatkan cadangan minyak dari ladang minyak mereka mulai menipis serta cadangan uang yang mulai tak memadai. Yang keempat, tanah yang susah diolah. Ternyata tanah di Timor Leste adalah jenis tanah yang susah diolah oleh masyarakat setempat.
Hal tersebut semakin membuat ketidakseimbangan ekonomi akibat hilangnya salah satu mata pencaharian. Tanah yang tidak mudah diolah membuat para masyarakat Timor Leste susah untuk menanam padi sebagai sumber perekonomian. Yang kelima, tidak makan nasi. Sulitnya mengolah tanah di Timor Leste membuat para petani tak dapat menanam padi sebagai kebutuhan pokoknya. Pada akhirnya, masyarakat Timor Leste menjadikan jagung sebagai bahan pangan pokok sehari-hari. Yang keenam, biaya hidup yang tinggi. Perubahan mata uang dengan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat, tentu saja biaya hidup di sana sangatlah tinggi. Hal tersebut juga membuat ketidakseimbangan ekonomi antara pendapatan yang mereka dapatkan dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan setiap harinya. Yang ketujuh, tingkat kemiskinan yang tinggi. Adapun fakta berikutnya dari Timor Leste adalah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan data Bank Dunia. Meskipun demikian, ternyata tingkat kemiskinan negara tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kemiskinan yang dialami Timor Leste kian terbukti oleh pernyataan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa Timor Leste merupakan negara yang tertinggal. Bagaimana tidak, jumlah pengangguran di Timor Leste mencapai 20% penduduk yang ada di Timor Leste. Mirisnya lagi, 52,9% penduduk memiliki pendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 18.000 per hari. Nah, Timor Leste adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dan sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian dan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber penghasilan utama. Negara ini juga memiliki sumber daya minyak dan gas yang signifikan, namun pengelolaannya seringkali tidak efisien dan tidak adil, yang memperburuk masalah kemiskinan. Krisis ekonomi di Timor Leste telah dipicu oleh beberapa faktor, termasuk kegagalan pemerintah dalam mengelola pengeluaran pemerintah secara efisien, serta kekurangan investasi asing yang diperlukan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk memperluas ekonomi negara. Krisis ini juga dipicu oleh kurangnya diversifikasi ekonomi, sehingga negara ini sangat bergantung pada harga minyak dan gas yang volatil.